Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Nurul Ashifa dengan NPM 21130230055 dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasal-pasal yang ada di Pramuka. Pada pekan lalu, saya telah menjelaskan mengenai pasal 1 hingga pasal 16. Sekarang saya akan menerangkan mengenai pasal 17 hingga pasal 31. Pada bagian kelima, yaitu terdiri dari evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Terdiri dari pasal 17 yang berbunyi mengenai 1. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Kedua, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. Ketiga, evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Keempat, evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh pusat pendidikan dan pelatihan nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Yang kelima, evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Selanjutnya ada pasal 18 yang berbunyi 1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan kependidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Kedua, akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada pasal 19 yang berbunyi 1. Sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. 2. Tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetisi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. Yang ketiga, sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Selanjutnya, ada bab 4 mengenai kelembagaan. Pada bagian 1, yaitu umum. Gerakan Pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Kedua, satuan organisasi Gerakan Pramuka terdiri atas gugus depan dan kuartir. Selanjutnya, ada pasal 21 yang berbunyi, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2, huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Selanjutnya ada pasal 22 yang berbunyi 1. Gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Kedua, gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain. Selanjutnya, pasal 23 yang berbunyi kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas 1. Kuartir ranting, 2. Kuartir cabang, 3. Kuartir daerah, dan 4. Kuartir nasional. Selanjutnya, pada bagian kedua, berbunyi pembentukan dan kepengurusan organisasi. Pada pasal 24, terdiri dari gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A, dibentuk melalai musyawarah anggota pramuka. Selanjutnya ada pasal 25 yang berbunyi 1. Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. Yang kedua, kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Selanjutnya, ada pasal 26 yang berbunyi 1. Kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. 2. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Selanjutnya, ada pasal 27 yang berbunyi 1. Kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23
dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Yang kedua, kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terikat dengan jabatan publik. Selanjutnya, bagian ketiga, kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Terdiri dari pasal 28 yang berbunyi 1. Kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Kedua, kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. Ketiga, kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Keempat, kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Kelima, kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. Keenam, musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk 1. Pertanggungjawaban organisasi, 2. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting, dan 3. Penetapan rencana kerja organisasi. Selanjutnya ada pasal 29 yang berbunyi, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. 2. Kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota. 3. Kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. 4. Kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. 5. Kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. 6. Musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang, dan penetapan rencana kerja organisasi. Selanjutnya, ada pasal 30 yang berbunyi 1. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. 2. Kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. 3. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. 4. Kepengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. 5. Kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. 6. Musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah, dan penetapan rencana kerja organisasi. Selanjutnya, ada pasal 31 yang berbunyi 1. Kuartir nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. 2. Kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan di lingkup nasional. 3. Kuartir nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. 4. Kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. 5. Kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. 6. Musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum musyawarah tertinggi untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir nasional, perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta penetapan rencana kerja strategis organisasi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.